Pernah tidak? Tiba-tiba dada terasa panas. Tenggorokan terasa pahit. Perut seperti penuh gas. Dan Anda langsung berpikir satu hal. Cepat minum obat asam lambung. Tapi tunggu sebentar. Tahukah Anda bahwa tidak semua serangan asam lambung harus langsung diatasi dengan obat? Bahkan dalam banyak kasus, ada cara yang jauh lebih sederhana, alami, dan aman, yang bisa membantu meredakan asam lambung naik, tanpa harus langsung bergantung pada obat. Masalahnya, banyak orang tidak pernah diberitahu hal ini. Akibatnya, setiap kali dada terasa panas, setiap kali perut terasa tidak nyaman, yang dilakukan hanya satu: minum obat. Padahal, kalau Anda tahu satu kebiasaan sederhana saja, asam lambung yang naik itu seringkali bisa mereda dengan sendirinya. Dan di video ini, saya akan menjelaskan cara sederhana yang sering saya sarankan kepada pasien di klinik yang mengalami masalah asam lambung, GERD, perut panas, atau sering sendawa. Bahkan, cara ini sering membuat pasien berkata kepada saya, "Dok, ternyata sesederhana ini ya caranya?" Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti, saya juga akan membagikan satu kesalahan kecil yang tanpa sadar dilakukan banyak orang, yang justru membuat asam lambung semakin sering naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya sering berbagi informasi kesehatan sederhana yang bisa membantu Anda menjaga tubuh tetap sehat dengan cara yang mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekkan di rumah. Karena saya percaya, kesehatan bukan hanya tentang obat, tetapi juga tentang pengetahuan yang benar. Sahabat sehat, masalah asam lambung naik adalah salah satu keluhan yang sangat sering saya temui di klinik. Setiap minggu, selalu ada pasien yang datang dengan keluhan seperti ini. "Dok, dada saya panas. Dok, tenggorokan saya terasa asam. Dok, perut saya sering kembung. Dok, rasanya seperti makanan naik ke dada." Banyak dari mereka langsung berpikir bahwa satu-satunya solusi adalah obat penurun asam lambung. Padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Dalam banyak kasus ringan sampai sedang, tubuh kita sebenarnya punya kemampuan alami untuk menenangkan asam lambung. Sayangnya, banyak orang tidak mengetahui cara memicunya. Akibatnya, setiap kali gejala muncul, yang dilakukan hanya satu hal: minum obat. Padahal, ada beberapa langkah sederhana yang jika dilakukan dengan benar, bisa membantu menenangkan lambung secara alami. Dan kabar baiknya, cara ini tidak mahal, tidak rumit, dan bahkan sebagian besar dari kita sudah bisa melakukannya hari ini juga. Tapi sebelum kita lanjut, kalau Anda merasa informasi seperti ini bermanfaat, silakan klik tombol like di video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Karena di channel ini, saya akan terus membagikan tips kesehatan sederhana yang sering saya gunakan juga saat membantu pasien di klinik. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa yang terjadi saat asam lambung naik? Mengapa dada terasa panas? Mengapa tenggorokan terasa pahit? Dan mengapa kadang terasa seperti ada makanan yang naik kembali? Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan penyebab sebenarnya dan kabar baik yang mungkin belum banyak orang tahu tentang masalah asam lambung ini. Dan dari sana, Anda akan mulai memahami mengapa cara sederhana yang akan saya jelaskan nanti bisa sangat membantu meredakan keluhan ini. Percayalah, kadang solusi terbaik untuk tubuh kita justru adalah hal yang paling sederhana. Di dalam tubuh ketika asam lambung naik. Di dalam tubuh kita, lambung memang secara alami memproduksi asam lambung. Asam ini sebenarnya sangat penting untuk tubuh. Fungsinya adalah untuk membantu mencerna makanan, membunuh kuman yang masuk bersama makanan, dan membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Jadi sebenarnya, asam lambung bukanlah musuh. Asam lambung adalah bagian penting dari sistem pencernaan kita. Masalah baru muncul ketika asam lambung naik ke arah kerongkongan. Di antara lambung dan kerongkongan kita, ada sebuah otot seperti katup kecil. Dalam dunia medis, otot ini disebut sphincter esofagus bawah. Fungsi otot ini sangat penting. Ia bekerja seperti pintu satu arah. Makanan boleh masuk dari kerongkongan ke lambung, tetapi asam lambung tidak boleh naik kembali ke atas. Namun pada kondisi tertentu,
katup ini bisa melemah atau terbuka ketika tidak seharusnya. Akibatnya, asam lambung naik ke kerongkongan. Dan ketika itu terjadi, muncullah berbagai keluhan seperti dada terasa panas, tenggorokan terasa pahit, sering sendawa, perut terasa penuh, mual, bahkan kadang terasa seperti ada makanan yang naik kembali ke dada. Inilah yang sering dikenal dengan istilah GERD atau reflux asam lambung. Banyak orang yang mengalami kondisi ini merasa sangat tidak nyaman, apalagi kalau terjadi di malam hari. Saat ingin tidur, tiba-tiba dada terasa panas. Saat bangun pagi, tenggorokan terasa pahit. Bahkan beberapa orang mengatakan, "Dok, rasanya seperti ada api kecil di dada." Keluhan seperti ini memang bisa membuat seseorang merasa cemas, dan karena itu, banyak orang langsung mengandalkan obat penurun asam lambung. Padahal sebenarnya, dalam banyak kasus, ada kabar baik yang jarang sekali dijelaskan kepada pasien. Kabar baiknya adalah, banyak kasus asam lambung naik sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Artinya, ketika kita memperbaiki kebiasaan tertentu, tubuh kita seringkali secara alami bisa menenangkan lambung. Bahkan dalam penelitian medis, perubahan gaya hidup sering menjadi langkah pertama yang dianjurkan dokter sebelum penggunaan obat jangka panjang. Ini berarti, tubuh kita sebenarnya punya mekanisme alami untuk membantu menstabilkan kondisi lambung. Yang perlu kita lakukan hanyalah memberi dukungan yang tepat kepada sistem pencernaan kita. Dan disinilah hal menariknya. Selama bertahun-tahun saya membantu pasien di klinik, saya menemukan satu pola yang hampir selalu sama. Banyak pasien yang datang dengan keluhan asam lambung ternyata memiliki kebiasaan kecil yang tanpa sadar memicu lambung mereka. Setelah kebiasaan itu diperbaiki, perlahan-lahan keluhan mereka mulai berkurang. Bahkan beberapa pasien mengatakan, "Dok, sekarang dada panasnya sudah jarang muncul." Padahal, yang mereka ubah hanyalah kebiasaan sederhana. Jadi, sekarang pertanyaannya, apa saja kebiasaan sederhana itu? Apa saja hal alami yang bisa membantu menenangkan asam lambung, tanpa harus langsung minum obat? Di bagian berikutnya, saya akan membagikan 6 kebiasaan sederhana yang sering saya sarankan kepada pasien. Beberapa di antaranya mungkin akan membuat Anda berkata, "Ternyata selama ini saya melakukan hal yang salah." Dan yang paling penting, di akhir nanti, saya juga akan menjelaskan solusi sederhana yang bisa langsung Anda praktekkan saat asam lambung mulai terasa naik. Karena kadang, hal kecil yang kita lakukan setiap hari bisa menentukan apakah lambung kita tenang atau justru terus teriritasi. Sahabat sehat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari video ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, banyak kasus asam lambung naik sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Artinya, ketika kebiasaan ini diperbaiki, tubuh seringkali bisa menenangkan lambung secara alami. Dan berikut ini adalah 6 cara sederhana yang sering saya sarankan kepada pasien di klinik ketika mereka mengalami keluhan asam lambung naik. Silahkan Anda perhatikan dengan baik, karena mungkin saja salah satu dari kebiasaan ini sedang Anda lakukan setiap hari. Yang pertama, duduk tegak dan jangan langsung berbaring. Ketika asam lambung mulai terasa naik, banyak orang justru memilih untuk langsung berbaring. Padahal posisi ini justru bisa membuat asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Sebaliknya, cobalah duduk dengan posisi tubuh tegak. Posisi ini membantu gravitasi, menjaga asam lambung tetap berada di dalam lambung. Kadang hanya dengan duduk tenang selama beberapa menit, keluhan sudah bisa mulai berkurang. Yang kedua, minum air hangat dalam jumlah kecil. Air hangat dapat membantu menenangkan lambung dan membantu mendorong asam lambung kembali turun. Tetapi ingat, minumlah sedikit demi sedikit. Jangan langsung minum banyak sekaligus, karena minum terlalu banyak dalam satu waktu justru bisa membuat lambung menjadi lebih penuh. Yang ketiga, ambil napas perlahan dan dalam. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat membantu. Ketika seseorang mengalami asam lambung naik, seringkali tubuh berada dalam kondisi tegang atau stres. Ketegangan ini bisa membuat otot di sekitar lambung ikut menegang. Dengan menarik napas perlahan melalui hidung, kemudian menghembuskannya perlahan melalui mulut, tubuh akan mulai menjadi lebih rileks. Dan ketika tubuh lebih rileks, sistem pencernaan juga akan bekerja lebih stabil. Yang keempat, hindari langsung makan lagi. Beberapa orang ketika merasa perut tidak nyaman, justru mencoba makan lagi dengan harapan keluhan akan hilang. Padahal jika lambung masih dalam kondisi iritasi, menambahkan makanan baru justru bisa memperparah keluhan. Sebaiknya beri waktu kepada lambung untuk beristirahat sejenak, biarkan sistem pencernaan menyelesaikan proses yang sedang berlangsung. Yang kelima, longgarkan pakaian di sekitar perut. Pakaian yang terlalu ketat di bagian perut dapat meningkatkan tekanan pada lambung.
Tekanan ini bisa mendorong asam lambung naik ke arah kerongkongan. Dengan sedikit melonggarkan pakaian, tekanan pada lambung bisa berkurang, dan kadang ini saja sudah cukup membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Yang keenam, tenangkan tubuh dan jangan panik. Ini adalah hal yang sering sekali saya lihat di klinik. Ketika asam lambung naik, beberapa orang langsung merasa sangat cemas. Bahkan ada yang merasa seperti sedang mengalami masalah jantung. Padahal dalam banyak kasus, kepanikan justru membuat gejala terasa semakin berat. Ketika kita panik, tubuh akan memproduksi hormon stres. Dan hormon stres ini dapat membuat lambung menjadi lebih sensitif. Karena itu, menenangkan diri adalah langkah yang sangat penting. Jadi ketika asam lambung mulai terasa naik, cobalah ingat 6 langkah sederhana ini. Duduk tegak, minum air hangat sedikit demi sedikit, tarik napas perlahan, hindari makan lagi, longgarkan pakaian, dan tenangkan tubuh. Seringkali, langkah sederhana ini sudah cukup membantu meredakan keluhan. Namun tentu saja, setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Jika keluhan asam lambung sering muncul atau terasa sangat mengganggu aktivitas, maka sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Saya teringat sebuah pengalaman di klinik, sekitar 1 bulan yang lalu. Seorang pasien datang kepada saya dengan keluhan yang sangat mirip dengan apa yang mungkin Anda rasakan sekarang. Beliau mengatakan, "Dok, dada saya sering sekali terasa panas." Dan dari cerita beliau, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Di bagian berikutnya, saya akan menceritakan kisah pasien tersebut. Karena dari cerita itu, kita bisa belajar satu pelajaran penting tentang asam lambung. Sahabat sehat, sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik tempat saya praktek. Beliau seorang pria, sebut saja Pak Budi. Usianya sekitar 52 tahun. Ketika masuk ke ruang pemeriksaan, wajahnya terlihat sedikit khawatir. Beliau kemudian duduk di depan saya dan berkata dengan nada cemas, "Dok, dada saya sering terasa panas sekali." Saya kemudian bertanya dengan tenang, "Sejak kapan keluhan ini muncul, Pak?" Beliau menjawab, "Sudah sekitar 2 minggu terakhir, Dok. Kadang muncul setelah makan. Kadang muncul malam hari ketika ingin tidur." Bahkan beliau mengatakan, beberapa kali terbangun tengah malam karena rasa panas di dada. Saya kemudian bertanya lebih lanjut, "Apakah sering sendawa, Pak?" Beliau langsung mengangguk. "Sering sekali, Dok." "Apakah tenggorokan terasa pahit?" Beliau kembali menjawab, "Iya, Dok. Kadang seperti ada rasa asam naik ke atas." Dari cerita ini, sebenarnya sudah cukup jelas bahwa beliau mengalami gejala asam lambung naik. Namun saya tetap melanjutkan beberapa pertanyaan penting. Karena seringkali, penyebab utamanya justru berasal dari kebiasaan sehari-hari. Saya kemudian bertanya, "Kalau boleh tahu, Pak, apakah Bapak sering minum kopi?" Beliau tersenyum kecil. "Iya, Dok, sehari bisa 3-4 cangkir." Saya lalu bertanya lagi, "Apakah sering makan malam agak larut?" Beliau tertawa kecil. "Iya juga, Dok. Biasanya habis kerja baru makan malam, sekitar jam 9. Kemudian saya bertanya lagi satu hal yang sangat penting. "Setelah makan malam, biasanya langsung tidur?" Beliau langsung menjawab, "Iya, Dok, karena sudah capek." Dari percakapan sederhana itu, kita sebenarnya sudah bisa melihat beberapa kebiasaan yang bisa memicu asam lambung naik. Misalnya, konsumsi kopi berlebihan, makan malam terlalu larut, dan langsung berbaring setelah makan. Ketiga kebiasaan ini, dalam dunia medis memang dikenal dapat meningkatkan risiko refluks asam lambung. Dalam penelitian medis, disebutkan bahwa GERD atau refluks asam lambung terjadi ketika asam dari lambung naik kembali ke kerongkongan. Dan kerongkongan sebenarnya tidak memiliki lapisan pelindung sekuat lambung. Akibatnya, ketika asam lambung sering naik, muncullah sensasi panas di dada, yang sering disebut heartburn. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 10-20% orang dewasa pernah mengalami gejala GERD dalam hidupnya. Artinya, kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi. Namun jika tidak ditangani dengan baik, keluhan ini bisa menjadi sering kambuh. Setelah mendengarkan cerita Pak Budi, saya kemudian menjelaskan kepada beliau dengan tenang. Saya mengatakan, "Pak,
Kondisi ini seringkali bisa membaik dengan memperbaiki beberapa kebiasaan sehari-hari. Saya kemudian menyarankan beberapa hal sederhana. Misalnya, mengurangi konsumsi kopi, memberi jarak minimal 2 hingga 3 jam antara makan malam dan waktu tidur, serta memperbaiki posisi tubuh setelah makan. Pak Budi terlihat sedikit terkejut. Beliau berkata, "Jadi bukan selalu harus obat ya, Dok?" Saya tersenyum dan menjawab, "Tidak selalu, Pak. Dalam banyak kasus ringan, perubahan gaya hidup justru menjadi langkah yang sangat penting." 1 minggu kemudian, Pak Budi kembali datang ke klinik untuk kontrol. Kali ini wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Beliau duduk dan langsung berkata, "Dok, sekarang dada panasnya sudah jauh berkurang." Beliau mulai mengurangi kopi. Beliau juga tidak lagi langsung tidur setelah makan malam. Dan hasilnya, keluhan yang sebelumnya sangat mengganggu, perlahan mulai membaik. Cerita seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi sekali. Saya sering sekali melihat pasien yang mengalami perbaikan kondisi setelah mereka memahami bagaimana cara mendukung kesehatan lambung mereka. Kadang, tubuh kita sebenarnya hanya sedang memberi sinyal. Sinyal bahwa sistem pencernaan sedang membutuhkan sedikit perhatian. Dan ketika kita mulai mendengarkan sinyal itu, tubuh seringkali merespons dengan sangat baik. Sekarang pertanyaannya, apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar lambung tetap tenang dan asam lambung tidak mudah naik? Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum kembali solusi yang bisa Anda praktikkan mulai hari ini. Dan saya juga akan memberikan satu pesan penting yang sering saya sampaikan kepada pasien di klinik. Sahabat sehat, dari cerita Pak Budi tadi, kita bisa melihat satu hal yang sangat penting. Seringkali, masalah asam lambung bukan hanya tentang obat, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tubuh kita sebenarnya adalah sistem yang sangat cerdas. Ia selalu memberikan sinyal ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kadang sinyal itu berupa perut yang terasa tidak nyaman, kadang berupa dada yang terasa panas, kadang berupa rasa asam di tenggorokan. Dan ketika sinyal itu muncul, sebenarnya tubuh sedang berkata kepada kita, "Coba perhatikan aku sedikit lebih baik." Karena itu, sebelum Anda langsung terburu-buru minum obat ketika asam lambung mulai terasa naik, cobalah ingat kembali langkah sederhana yang sudah kita bahas tadi. Pertama, duduk dengan posisi tubuh tegak. Biarkan gravitasi membantu menjaga asam lambung tetap berada di dalam lambung. Kedua, minum air hangat sedikit demi sedikit. Air hangat dapat membantu menenangkan sistem pencernaan. Ketiga, tarik napas perlahan dan dalam. Napas yang tenang membantu tubuh menjadi lebih rileks dan membuat sistem pencernaan bekerja lebih stabil. Keempat, hindari langsung makan lagi. Beri waktu kepada lambung untuk menyelesaikan proses pencernaan yang sedang berlangsung. Kelima, longgarkan pakaian di sekitar perut. Tekanan yang terlalu kuat pada perut dapat memicu asam lambung naik. Dan yang keenam, tenangkan diri dan jangan panik, karena kepanikan seringkali justru membuat gejala terasa lebih berat. Langkah-langkah ini memang sederhana, tetapi dalam banyak kasus, hal sederhana justru bisa memberikan perubahan yang sangat besar bagi kesehatan kita. Namun tentu saja, jika keluhan asam lambung Anda sering terjadi, misalnya muncul hampir setiap hari, disertai nyeri hebat, mual berkepanjangan, atau sampai mengganggu aktivitas, maka sangat penting untuk memeriksakan diri. Sahabat sehat, menjaga kesehatan lambung sebenarnya bukanlah sesuatu yang rumit. Seringkali, yang dibutuhkan hanyalah kesadaran kecil untuk memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Makan dengan lebih teratur, menghindari makan terlalu larut, memberi waktu tubuh untuk mencerna makanan dengan baik. Hal-hal sederhana seperti ini bisa membuat lambung kita tetap nyaman. Dan ingat, tubuh yang sehat bukan hanya membuat kita merasa lebih nyaman, tetapi juga membuat kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang dan lebih bahagia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like agar lebih banyak orang bisa mendapatkan informasi kesehatan seperti ini. Dan jika Anda ingin mendapatkan tips kesehatan lainnya yang sederhana, mudah dipahami, dan bisa langsung dipraktekkan, silahkan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi informasi kesehatan yang sering saya temui juga dalam praktek sehari-hari sebagai dokter. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya ingin sedikit berkenalan dengan Anda. Silahkan tuliskan di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya sangat senang membaca komentar dari sahabat sehat semua yang datang dari berbagai daerah.
Siapa tahu, di video berikutnya saya juga bisa menjawab pertanyaan kesehatan dari Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Anda menjaga kesehatan lambung dengan lebih baik. Saya Dr. Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya.